Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gusi Firdaus, NPM 2022-22-03-20. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang CSR atau Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan. CSR adalah konsep yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap dampak aktivitas terhadap masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini berarti perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga pada dampak positif yang mereka ciptakan. Manfaat dari CSR yaitu dapat meningkatkan reputasi perusahaan, menarik investor, meningkatkan loyalitas karyawan, dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Contoh CSR pada tahun 2024 di lembaga keuangan publik yaitu CSR Bank Indonesia dan OJK. Program CSR yang dilaksanakan yaitu mengalokasikan dana CSR untuk berbagai program sosial pemberdayaan masyarakat. Program-program ini seperti beasiswa pendidikan, pembangunan infrastruktur, atau pelatihan kewirausahaan merupakan bagian dari kegiatan sosial yang bertujuan untuk mendukung masyarakat. Namun, berita yang dirilis dari berbagai sumber media menunjukkan bahwa sebagian dana ini diduga digunakan secara tidak semestinya oleh pihak tertentu. Pada pertengahan 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap adanya dugaan penyelewengan dana tersebut. Hanya sekitar 50% dari dana CSR yang digunakan sesuai peruntukannya, sementara sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi oleh oknum tertentu. KPK telah memeriksa beberapa pejabat tinggi, termasuk anggota DPR berinisial S dan HG, serta pejabat dari Bank Indonesia dan OJK. Penggeledahan dilakukan di kantor Bank Indonesia dan OJK, serta rumah pribadi beberapa tersangka. Penyidikan masih berlangsung untuk mengungkap sejauh mana keterlibatan para pihak lainnya. Skandal ini merusak citra BI dan OJK sebagai lembaga yang seharusnya menjaga integritas sektor keuangan. Kepercayaan publik menurun, dan kredibilitas kedua lembaga ini dipertanyakan, terutama dalam hal pengawasan dan pengelola dana sosial. Penyalahgunaan dana CSR oleh BI dan OJK berdampak luas pada sektor keuangan. Investor menjadi ragu untuk menanamkan modal, dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi keuangan negara. Ini menjadi peringatan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat. Skandal ini mengajarkan kita bahwa dana sosial harus dikelola dengan integritas, pengawasan yang ketat, dan transparansi adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan. Mari kita bersama-sama menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan negara. Update berita terkini, Bank Indonesia buka suara perihal penggeledahan yang dilakukan KPK di kantornya. Bank Indonesia mengatakan penggeledahan itu dilakukan untuk melengkapi proses penyidikan terkait dugaan penyalahgunaan CSR Bank Indonesia yang disalurkan. Bank Indonesia menerima kedatangan KPK di kantor pusat Bank Indonesia, Jakarta pada 16 Desember 2024. Kedatangan KPK ke Bank Indonesia untuk melengkapi proses penyidikan terkait dugaan penyalahgunaan CSR Bank Indonesia yang disalurkan, kata Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso. Denny menerangkan Bank Indonesia menghormati dan menyerahkan seluruh proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Dia mengatakan Bank Indonesia akan kooperatif. Bank Indonesia menghormati dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang dilaksanakan oleh KPK, sebagaimana prosedur dan ketentuan yang berlaku, mendukung upaya-upaya penyidikan, serta bersikap kooperatif kepada KPK, ucapnya. Lalu selanjutnya KPK juga menggeledah Bank Indonesia. KPK membenarkan penggeledahan di Bank Indonesia. Penggeledahan dilakukan pada Senin, tanggal 16 bulan 12 malam. Penggeledahan itu berkaitan dengan dugaan korupsi penggunaan dana Corporate Social Responsibility CSR, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Belum diketahui pasti ruangan apa saja yang digeledah KPK, serta barang-barang apa saja yang dibawa. Duduk perkara pada Kamis 19 September 2024, Asep Guntur Rahayu selaku Direktur Penyidikan KPK mengamini bahwa KPK sedang mengusut perkara itu. Asep menjelaskan dugaan program CSR bermasalah karena digunakan tidak sebagaimana peruntukannya, yaitu dari semua dana CSR yang ada, hanya setengah yang dipergunakan. Yang menjadi masalah adalah ketika dana CSR itu tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Artinya ada beberapa, misalkan CSR yang ada 100, yang digunakan hanya 50, dan 50 sisanya tidak digunakan, kata Asep. Secara terpisah, Peri Warijuyo selaku Gubernur Bank Indonesia kala itu sudah angkat bicara. Dia menghormati langkah-langkah yang dilakukan KPK.
Bank Indonesia ini sebagai lembaga yang bertata kelola kuat dan menjunjung asas hukum tentu saja telah memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam proses penyelidikan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.